Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir hutan lebat, hidup seorang pemuda bernama Dewa. Dewa adalah anak seorang petani miskin, dan sejak kecil, hidupnya selalu dibayangi oleh kekurangan. Ayahnya sudah lama meninggal dunia, dan ibunya yang sakit-sakitan hanya bisa mengandalkan pekerjaan kecil-kecilan di rumah untuk bertahan hidup. Dewa tahu betul betapa kerasnya hidup ini. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit, bekerja keras di ladang orang, dan pulang dengan tubuh lelah. Namun tak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia tak memiliki banyak teman, sebab orang-orang di desanya selalu menganggapnya sebagai orang yang rendah, bahkan tak sedikit yang meremehkannya. Namun meskipun hidupnya keras, ada sesuatu dalam diri Dewa yang tak pernah padam, harapan. Ia selalu merasa bahwa suatu saat akan ada takdir besar yang mengubah hidupnya. Ada sebuah perasaan yang terus mendorongnya untuk mencari sesuatu lebih dalam hidup ini, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Suatu malam, ketika Dewa sedang berjalan pulang setelah bekerja, langit tiba-tiba berubah menjadi gelap, awan hitam menggulung dengan cepat, dan angin malam berhembus kencang, membawa harum yang aneh, sebuah harum tanah basah dan bau tumbuh-tumbuhan liar yang belum pernah ia cium sebelumnya. Suara binatang hutan yang biasanya terdengar begitu biasa, tiba-tiba menjadi lebih menegangkan, seolah dunia di sekitar hutan itu sedang berubah. Saat Dewa melangkah lebih jauh ke dalam hutan, ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya. Jalan setapak yang biasa ia lewati kini tampak berubah. Seakan-akan jalan itu mengarah ke tempat yang belum pernah ia kenal. Hutan yang dulunya tampak biasa, kini menjadi sangat berbeda. Pohon-pohon besar seakan bergerak, dahan-dahannya saling bergesekan, menciptakan suara seperti bisikan yang samar. Tanpa bisa dijelaskan, Dewa merasa bahwa sesuatu yang kuat sedang mengamatinya dari kegelapan hutan. Akhirnya, ia sampai di sebuah danau yang begitu besar dan menakjubkan. Airnya terlihat berkilau meskipun tidak ada cahaya bulan yang menyentuhnya. Dewa berdiri di pinggir danau itu, matanya tertuju pada permukaan air yang tenang. Namun, tiba-tiba, air danau itu mulai beriak, dan dari kedalaman yang gelap, muncul sesuatu yang tak terduga. Sosok itu adalah seorang wanita, cantik luar biasa, namun ada sesuatu yang sangat aneh. Tubuhnya yang setengah manusia dan setengah ular tampak begitu menakjubkan. Seolah merupakan makhluk dari dunia lain, Ratu Ular, seperti yang diceritakan dalam legenda yang sering terdengar di desanya. Wajahnya bersinar, dengan rambut hitam yang panjang dan mengalir, serta mata yang bercahaya seperti permata. Namun, tubuhnya yang memanjang dengan ekor ular besar yang melilit tubuhnya membuatnya tampak seperti makhluk gaib dari alam lain. Wanita itu menatap Dewa dengan tatapan yang tajam, namun ada sesuatu dalam matanya yang seakan mengerti segala pergulatan hati Dewa. Suara lembut namun berwibawa terdengar, "Kenapa kau datang ke tempatku, pemuda?" Dewa terkejut, jantungnya berdegup kencang, namun ia berusaha menenangkan dirinya. "Aku tidak tahu, aku hanya merasa ada yang memanggilku. Aku penasaran, aku mendengar cerita tentang Ratu Ular, dan aku tidak bisa menahan diri untuk datang." Ratu Ular tersenyum tipis, dan sebuah cahaya aneh memancar dari tubuhnya. "Penasaran? Banyak yang datang dengan rasa penasaran, namun tak semua yang datang kembali hidup-hidup. Apa yang kau harapkan dari hutan ini, Dewa?" Dewa terpana, bagaimana ia tahu namanya, tapi, tanpa bisa menahan diri, ia mengungkapkan isi hatinya, "Aku hanya ingin hidup yang lebih baik, aku ingin mengubah nasibku, aku ingin memiliki kekuatan, kekayaan, apapun yang dapat memberiku kehidupan yang layak." Ratu Ular menatapnya dalam diam, seolah membaca setiap kata yang keluar dari bibir Dewa. "Kehidupan yang lebih baik?" tanyanya dengan lembut. "Kehidupan yang lebih baik, pemuda, bukanlah sesuatu yang didapat tanpa pengorbanan. Namun, aku bisa memberimu apa yang kau inginkan. Namun kau harus siap untuk membayar harga yang tidak bisa kau bayangkan." Dewa merasa bingung, tetapi ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa berpaling dari sosok itu. "Apa yang harus aku bayar?" tanyanya. Ratu Ular mendekat, tubuhnya yang berkilau dengan cahaya magis bergerak dengan lincah dan elegan. "Kau harus menjadi bagian dari dunia ini. Aku memberimu kesempatan untuk menikahi aku, untuk menjadi bagian dari kerajaan yang ada di dalam hutan ini. Namun, ingatlah, hidup di dunia ini bukanlah kehidupan biasa. Setelah menerima tawaranku, kau tidak akan pernah bisa kembali ke dunia manusia." Dewa merasa seolah dunia terhenti. Menikahi Ratu Ular, itu adalah keputusan yang mengerikan. Namun, di sisi lain, tawaran ini adalah satu-satunya kesempatan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dalam kebingungannya, Dewa berpikir tentang kehidupannya yang sengsara, tentang ibunya yang sakit, tentang kemiskinan yang selalu membelenggunya. Ia merasa bahwa ini adalah takdir yang harus diterima. "Aku menerima," ujar Dewa,
dengan suara yang gemetar namun penuh tekad, "Aku menerima tawaranmu, Ratu Ular, aku akan menikahimu." Ratu Ular tersenyum, senyum yang penuh misteri dan kekuatan. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi sosok yang lebih besar dan lebih agung. Ekornya yang besar mulai melilit tubuh dewa, dan ia merasakan sensasi yang tak bisa dijelaskan. Semua yang ada di sekelilingnya berputar, dan ketika ia membuka mata, ia sudah berada di sebuah tempat yang sangat berbeda, sebuah istana yang megah, dibangun dari batu berkilau yang bersinar dengan cahaya aneh. Di sekelilingnya, makhluk-makhluk gaib yang tak pernah ia lihat sebelumnya berjalan, berbisik, dan memperhatikannya. Dewa kini menjadi bagian dari dunia Ratu Ular, dan kehidupan barunya dimulai. Namun, semakin dalam ia memasuki dunia ini, semakin ia menyadari bahwa tidak semua yang berkilau itu indah. Ratu Ular mengajarinya banyak hal, cara hidup dalam kekuatan magis, cara mengendalikan alam, dan cara menghadapi makhluk-makhluk lain yang juga tinggal di kerajaan tersebut. Namun, dewa juga mulai merasakan tekanan yang datang dengan kekuasaan yang ia peroleh. Dunia ini penuh dengan bahaya, dan ia harus selalu siap menghadapi apapun yang datang. Ia sering merasa terjebak, seperti sebuah boneka yang terperangkap dalam permainan takdir. Meski ia kini hidup dalam kemewahan, hatinya terasa kosong, rasa rindu akan dunia manusia mulai muncul. Namun, setiap kali ia mencoba untuk pergi, Ratu Ular selalu mengingatkannya bahwa pilihan itu tidak bisa diubah. Kehidupan yang baru ini tidak bisa dipisahkan dari takdir yang telah ia pilih. Seiring waktu, dewa semakin terperangkap dalam dunia ini. Meskipun ia memiliki kekuasaan dan kekayaan yang melimpah, ia merasa semakin jauh dari dirinya yang dulu. Hati yang dulu penuh dengan harapan kini dipenuhi dengan penyesalan. Namun, sudah terlambat untuk mundur. Takdirnya telah terikat dengan Ratu Ular dan dunia gaib ini. Di tengah kesepiannya, ia mulai menyadari bahwa tak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mengubah nasibnya, selain dirinya sendiri. Namun, untuk mengubah takdir yang sudah ditulis, kadang-kadang, seseorang harus berani menghadapi konsekuensinya. Dewa kini harus mencari cara untuk berdamai dengan pilihannya, atau hidup selamanya terperangkap dalam dunia yang penuh dengan rahasia dan ketidakpastian.